Menyala. Inilah statement Ketum PSSI. Muhammad Ferrari dihujat, Shin Tae-yong lakukan pembelaan. Legenda hidup timnas Indonesia tawarkan diri jadi pelatih striker Indonesia. Penyerang legendaris timnas Indonesia, Christian Gonzalez menawarkan dirinya untuk menjadi pelatih striker pasukan Garuda. Tawaran ini datang seusai kegagalan di Piala AFF 2024, kekalahan 0-1 dari Filipina, Sabtu, 21 Desember 2024, malah membuat timnas Indonesia mengakhiri grup B Piala AFF 2024 di peringkat ketiga dengan 4 poin. Garuda kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina yang melaju ke 4 besar. 4 gol timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak ada yang berasal dari lini depan, melainkan 3 gol dari lini belakang dan 1 gol karena gol bunuh diri. Komposisi penyerang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang diisi oleh Rafael Struijk, Hoki Caraka, Arhan Kaka, dan Ronaldo Kuateh melempem sepanjang penyisihan grup. Sesudah Garuda mengepak koper lebih cepat dari Piala AFF 2024, mantan bomber timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menawarkan diri ke Ketua PSSI Erick Thohir untuk menjadi pelatih lini depan Garuda. Gonzalez menyodorkan namanya dalam komentar di unggahan Instagram Erick Thohir, Sabtu, 22 Desember 2024, yang bakal melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia. Siap Pak Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis mantan pemain yang mendapatkan julukan El Loco tersebut. Berdasarkan kabar terakhir, Gonzalez baru mempunyai lisensi CAFC yang didapatkannya pada 2018. Bek timnas Indonesia, Muhammad Ferrari menjadi sasaran hujatan netizen di media sosial Twitter. Ini karena dia mendapat kartu merah saat melawan timnas Filipina di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu malam WIB 21 Desember 2024. Muhammad Ferrari mendapat kartu merah ketika laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 antara timnas Indonesia versus timnas Filipina memasuki menit 42. Saat itu dia menyikut lawan saat hendak menyambut sepak pojok. Ferrari yang menjabat sebagai kapten timnas Indonesia dalam pertandingan ini dikritik karena dianggap tak bisa menahan emosi. Dia terpancing cara penjagaan lawan kepadanya. Setelah Ferrari diganjar kartu merah, timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Pada akhirnya skuad Garuda takluk dengan skor 0-1 dan gagal melangkah ke babak semifinal. Di media sosial Twitter kini ramai hujatan untuk pemain asal klub Persija Jakarta tersebut. Bahkan statusnya sebagai polisi juga ikut dibawa-bawa. Sikap emosional Ferrari yang banyak disorot oleh publik. Mereka menyayangkan padahal dia merupakan kapten tim yang seharusnya bisa lebih tenang lagi menghadapi situasi sengit. Bukan cuma itu saja, Ferrari dianggap memiliki pengalaman lebih baik dibanding rekan setim lainnya di Piala AFF 2024 ini. Karena dia sudah jadi langganan tim senior yang diisi banyak pemain naturalisasi. Keputusan Shin Tae-yong dan jajaran kepelatihan dalam menunjuk Ferrari sebagai kapten juga turut disorot karena hal ini. Jika di media sosial ramai kritik kepada timnas Indonesia, tapi Shin Tae-yong memiliki penilaian berbeda. Dia melihat masa depan yang menjanjikan dari skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saya melihat harapan besar dari permainan kita hari ini. Untuk itu kami akan berusaha lagi agar berkembang. Terima kasih atas kerja kerasnya dari pemain muda Indonesia, katanya. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia gagal lolos semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Umum PSSI itu tetap memuji permainan timnas Indonesia, meski tak lolos semifinal. Menurut Erick Thohir, para pemain timnas Indonesia sudah bermain semaksimal mungkin. Tetapi, ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan hingga laga akhirnya berujung kekalahan. Pemain bermain semaksimal mungkin, tadi ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan, ada tiang satu. Buat pemain muda baguslah, kata Erick Thohir usai pertandingan. Skuad Garuda sendiri diketahui diperkuat para pemain muda. Hal ini dilakukan guna mengembangkan kemampuan para pemain muda yang akan jadi andalan masa depan timnas Indonesia. Selain itu, tahun depan juga, timnas Indonesia akan mentas di sejumlah ajang yang mengandalkan pemain muda. Di antaranya, ada SEA Games hingga kualifikasi Piala Asia U23. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bicara hanya per pertandingan. Sebab, semuanya harus dievaluasi dan tidak mau saling menyalahkan. Kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus, ucap Erick Thohir. Dikatakannya, semua pelatih dievaluasi, tak hanya Shin Tae-yong saja. Erick mengemukakan bahwa sebenarnya timnas Indonesia bisa menang melawan Filipina. Namanya juga bola, bola kan drama, tuturnya.